Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang rasanya kita bisa bertemu kembali di minggu ini dalam mata kuliah yang sama, evaluasi pembelajaran biologi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dilihat dulu di sekitarnya apakah ada sampah atau ada botol minuman. Nah, nanti kalau ada sampah tolong dibuang, dikondisikan ruangan tetap bersih dan kondusif ya, Nak ya. Nah, untuk memulai perkuliahan kita hari ini, Ibu minta tolong kepada Asanu memimpin doanya. Silakan Asanu. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Baik, terima kasih ya Asanu. Topik kita hari ini yaitu keterampilan abad 21 dan pengukurannya. Nah, coba ini ada satu kasus ya. Mungkin kalian pernah mengalami atau menjumpai ada siswa yang mendapatkan nilai 100. Apakah dia sudah pasti siap menghadapi kenyataan atau di abad 21 ini? Dia hafal seluruh materi ekosistem, nilainya 100. Tapi dia nggak bisa, misalnya di lingkungan sekitarnya ada sungai yang tercemar, dia nggak bisa menemukan, menganalisis penyebabnya apa, iya kan? Terus faktor menganalisis dari mana sumber pencemarannya, dan dia nggak pernah ngasih solusi ke masyarakat atau mengumpulkan idenya atau pendapatnya ke masyarakat. Nah, apakah dengan siswa yang seperti itu bisa menghadapi abad 21? Nah, ini ada lagi kasus yang kedua. Nah, kita bisa lihat ya di gambar ini bagaimana keadaan sungainya. Terus yang lain. Oke, nah nanti kalian ini kan bakal jadi calon peserta didik ya, bakal jadi guru ya di sekolah ya. Jikalau ada siswa yang bertanya sama kalian, Bu, kenapa kok bisa ikannya mati? Kenapa kok keadaan sungai sudah seperti ini? Kira-kira apa yang bagaimana kalian menanggapinya? Kenapa ikannya bisa mati? Karena sungainya itu udah tercemar karena akibat manusia yang membuang sampah sembarangan. Kalau menurut saya, Bu, saya akan mengumpulkan data dari warga sekitar. Saya akan mewawancarai warga yang tinggal di sekitar sungai tersebut. Saya akan mencari literatur dan berkaitan dengan permasalahan. Nah, ternyata ya dari hal yang kalian lakukan tadi, kalian diskusi sama temen, ya kan? Tanpa sadar kalian itu sudah melakukan keterampilan abad 21. Ya kan? Tanpa sadar kalian sudah melakukannya. Nah, terus sekarang pertanyaan Ibu, ternyata dengan nilai 100 itu tidak menutup kemungkinan bahwa hasil belajarnya atau dia siap untuk menghadapi abad 21. Nah, jadi keterampilan apa Bu yang harus dimiliki untuk menghadapi abad 21? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Ini yang tadi yang dibilang. Kalian sudah menganalisis penyebabnya, ada kerjasama, komunikasi, dan memunculkan solusi-solusi kreatif. Nah, sebelumnya ini capaian pembelajarannya. Bagaimana kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan keterampilan berpikir abad ke-21 yang meliputi critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Yang kedua, menganalisis keterampilan abad 21 pada suatu kasus atau permasalahan tertentu. Yang ketiga, bagaimana kalian menentukan teknik atau instrumen untuk mengukur keterampilannya. Dan yang terakhir itu bagaimana kalian merancang indikator penilaian sederhana untuk mengukur keterampilan abad 21. Nah, adapun inilah 4 pilar utama dalam keterampilan abad 21, critical thinking, kreativitas, collaboration, dan ini ada literasi skill-nya meliputi informasi, media, dan teknologi, dan ada life skill-nya, skill apa yang kalian butuhkan, flexibility, leadership, initiative, productivity, dan social skill. Nah, kenapa sih keterampilan abad 21 ini penting ya dalam pembelajaran biologi, khususnya bagi kalian calon peserta didik? Ilmu biologi itu berkembang sangat pesat, ya kan? Terus sifatnya itu kompleks dan kontekstual. Nah, dunia kerja itu butuh lulusan yang nggak cuma bisa menghafal, tapi juga bisa berpikir menemukan solusi dari setiap permasalahan. Nah, permasalahan apakah mahasiswa yang tadi nilainya tinggi
di dalam ujian tulis, apakah dia mampu menyelesaikan masalah nyata? Belum tentu ya. Nah, ini pun ada pun tantangan ya dalam pembelajaran biologi, di mana kita selama ini selalu fokus terhadap tes tertulis, ya kan? Dan kalau tes tertulis itu kan umumnya sulit untuk menilai cara berpikir, pola berpikir, ya kan? Proses berpikir peserta didik. Dan belum adanya atau instrumennya itu belum variatif. Nah, ada yang kenal Laura Greenstein? Nah, jadi kalau misal kalian mendengar kata keterampilan 421 itu pasti harus ke Laura Greenstein karena dialah yang mengemukakan dan menulis tentang keterampilan 21 tadi. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama itu tadi berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu di mana kemampuan peserta didik menganalisis data biologis, mengevaluasinya, dan menarik kesimpulan. Contoh aktivitas yang bisa kalian lakukan, misalnya di praktikum enzim yang baru-baru ini ya. Siapa yang rumahnya kemarin kena banjir? Banyak ya, banyak ya. Ya karena memang kayak kita tuh nggak terprediksi ya kalau bisa banjir seperti ini karena kan sebelumnya nggak pernah terjadi seperti itu ya kan. Nah itu juga bisa dijadikan salah satu kasus ya dalam pembelajaran ya kan. Nah terus kita bisa merancang bagaimana pembelajaran itu menstimulat siswa itu berpikir kritis. Apakah peran perubahan iklim dan global ada dalam case banjir tersebut? Terus bagaimana dampak deforestasi, penebangan hutan memperparah ya kejadian ini. Nah, aktivitas pembelajarannya seperti apa di kelas yang bisa dilakukan? Bisa membaca laporannya, ya kan, data curah hujannya, laporan BNPB, terus disusun analisis ilmiah terkait masalah tersedia. Nah, yang kedua itu pemecahan masalah atau problem solving. Nah, ini contoh aktivitasnya berupa studi kasus juga, pencemaran lingkungan, terus bagaimana siswa itu menganalisis kerusakan ekosistem. Nah, aplikasinya pada case banjir juga ya kan, bagaimana merancang strategi mitigasi banjir. Nah, yang ketiga itu ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas berarti dia mampu menghasilkan ide ya, ide atau produk ya kan, solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada ya kan. Contohnya ya buat media pembelajaran atau membuat model ekosistem ya kan. Nah, ini aplikasinya pada kasus banjir. Bagaimana menciptakan sistem pendidikan berbasis komunitas untuk mitigasi bencana atau bagaimana ide inovatif yang bisa membantu masyarakat untuk menghadapi banjir ya kan, karena yang terdampak itu masyarakat luas ya kan. Kalau terdampak ya semua lumpuh kayak kemarin itu ya kan, gak hanya pendidikan tapi juga kondisi keuangan, semua nggak bisa bekerja ya kan. Nah, ini untuk aktivitas di kelasnya ya kan bisa menggunakan model ekosistem berbasis VR ya kan untuk memahami hidrologi, terus media-media pembelajaran yang visual. Nah, yang ini keterampilan yang ke kolaborasi dan komunikasi ya. Bagaimana kolaborasi berarti kerjasama ya kan, kerjasama menyampaikan ide atau gagasannya. Contohnya ketika kalian praktikum ya kan, ketika presentasi ya kan, berarti kan kalian ke depan terus mengupakan ya kan pendapatnya. Nah, cara mengukurnya kita pakai rubrik ya kan, bisa pakai peer assessment, terus pakai rubrik untuk kerja kelompok maupun presentasi. Nah, ini studi kasus pada banjir. Nah, ini merupakan integrasi ya hasil penelitian saya terkait keterampilan abad 21 di dalam penelitian dan pengabdian. Yang paling kiri itu generasi Z dan keterampilan abad 21 itu buku ya tentang keterampilan abad 21. Nah, yang paling atas itu jurnal yang berjudul Upaya dan Manfaat Pelestarian Sungai Masyarakat Penyambungan Barat Sumatera Utara berbasis kearifan lokal Lubuk Larangan. Tahu kan Lubuk Larangan? Tahu? Saya tahu, Bu. Jadi Lubuk Larangan itu sungai kearifan lokal di Pulau Sumatera. Jadi integrasi hasil penelitian dan pengabdian saya ya terkait keterampilan abad 21 ternyata bagaimana kita menemukan solusi ya kan. Solusi tadi termasuk keterampilan yang mana, Kak? Nah, iya, apa Kak? Keterampilan kreativitas, Bu. Kreativitas ya kan. Ya kan menemukan solusi di jurnal pengabdian masyarakat Biologi Sains itu kami
membuat, manisan dari tomat, ya kan, karena hasil tomat yang berlimpah jadi dibuat manisan. Nah, itu kan berarti, kreativitas, ya kan. Nah, ini integrasinya di dalam, nilai Islami, ya kan. Critical thinking berarti berpikir kritis, kita bertabayun, ya kan. Di dalam Islam berpikir kritis erat kaitannya dengan proses yang namanya konsep tabayun. Karena sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 6, ya, sifat ini melatih ilmuwan muslim untuk tidak termakan hoax, ya kan, tadi kayak dibilang mistis, ya kan, padahal di balik itu ada sainsnya, ada ilmiahnya, ya kan, termasuk di dalamnya itu meneliti fenomena biologi dan lingkungan. Nah, yang kedua itu kreativitas, ya kan, dalam perspektif kita sebagai seorang muslim, ya kan, itu lahir dari proses tafakur, ya kan, berarti merenungi ciptaan Allah, ya kan, yang maha segalanya. Bagaimana kita meneliti struktur anatomi tumbuhan misalnya, keanekaragaman hayati, ya, karena kita nggak hanya cuma menghafal, tapi juga memicu kreativitas, ya kan, untuk menciptakan inovasi-inovasi. Yang ketiga itu collaboration, ya kan, dalam konsep Islaminya itu amal jama'i dan ta'awun, ya kan, mengajarkan kita itu tolong menolonglah dalam kebaikan. Dan yang terakhir itu ada komunikasi atau qaulan sadida dan dakwah bilisan, ya kan, harus bersandar pada prinsip perkataan yang benar, jujur, dan tepat sasaran. Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Jadi pertanyaannya Bu, sebagai calon pendidik Bu, apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir abad 21? Iya, bagus sekali pertanyaannya Uswa. Tepuk tangan dulu. Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan Uswa tadi? Oke, silakan Asanu. Salah satu caranya bisa dengan project based learning. Iya, bagus sekali idenya Asanu, ya teman-teman. Dia mengumpulkan bahwa project based learning bisa menjadi salah satu cara untuk mengukur atau untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Oke, baik. Sekarang kita sama-sama membuat kesimpulan untuk materi yang telah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Dan silakan. Keterampilan abad ke-21 mencakup critical thinking, creativity, collaboration, dan communication, 4C, yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan nyata. Oke, good. Next. Apalagi? Ya. Pembelajaran biologi perlu dirancang, tidak hanya untuk menguasai konsep, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah. Ya, selanjutnya. Oke, Kak, silakan. Pengukuran keterampilan abad ke-21 memerlukan instrumen yang autentik seperti rubrik, observasi, proyek, portofolio, dan presentasi. Oke, bagus semua. Itu tepuk tangan buat kita. Nah, baik ya. Untuk refleksi kita hari ini, kira-kira siapa yang akan mengumpulkan refleksinya terhadap materi kita hari ini? Saya akan menggunakan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik agar keterampilan abad ke-21 siswa dapat terlatih dan terukur secara optimal. Oke, jadi biar kalian lebih paham mengenai keterampilan abad 21 ini ada tugas ya yang kalian akan kerjakan di dalam kelompok, ya kan? Buatlah instrumen penelitian beserta rubriknya untuk mengukur salah satu keterampilan abad dari 21 tadi yang 4C. Kreativitas kah, kolaborasi kah, critical thinking, atau komunikasi. Oke, ini kalian silahkan scan barcode-nya, nanti dikumpulkan di link ini, di barcode ini. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.